banyak banget loh teman-teman saya yang mengoleksi action figure, tapi kebanyakan memang superhero dari luar negeri. Tahu nggak ternyata ada yang bikin superhero dari dalam negeri? Kayak apa kerennya, nanti juga akan dipraktekkan cara membuatnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, Pagi Jakarta akan segera kembali. Dari ngumpulin figurin ya, kayak action figure. Terus lama-kelamaan saya pengen bikin sendiri. Bahan baku juga tadinya kita nyari, beli seperti clay keramik kelas kayak gitu, terus lilin, plastisin, terus dari tanah liat, macam-macam. Terus akhirnya saya nemuin formula dari teman-teman juga. Saya ngeramu sendiri dari bahan kimia, namanya epoxy resin. Kita bikin sendiri. Tadinya saya pertama-tama awal hanya cuma sekedar belajar, semua saya pengen bikin, terutama figur, yaitu patung, sosok, terutama superhero pada saat itu untuk awal-awal belajar. Lama-kelamaan saya ngeliat pasar, saya ngelihat passion juga, ngelihat komunitas yang ada. Saya rasa saya pengen bikin tokoh-tokoh Indonesia. Ya, terutama kita bisa nggambarin tokoh-tokoh dari lokal kita sendiri yang kita bisa bikin mainannya. Mencoba untuk mereplikasikan seperti patung-patung yang ada di Jakarta, ya, seperti patung Pancoran, Selamat Datang, untuk bahwa kita punya landmark gitu, kita punya sesuatu yang bisa kita sajikan dalam bentuk miniatur. Perkembangannya untuk sementara ini saya pengennya bisa didukung oleh pemerintah untuk bisa ada kerjasama antara pemerintah, departemen perdagangan, terus para kreatif, insani muda gitu ya, untuk bisa mengembangkan bakat mereka dalam bentuk juga kerjasama dengan para wisata untuk bisa dijadikan sebuah industri mainan benar-benar made in Indonesia gitu. Kalau misalnya Superman mah biasa, tapi kita punya si Buto dari Gua Hantu, keren banget. Ini ada orang yang bertanggung jawab atas semua kreativitas yang Anda baru saja saksikan. Ada Mas Aryo, apa kabar Mas Aryo? Pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Aryo, ini gengnya siapa aja, boleh tolong dikenalkan yang sudah dibawa ke Pagi Jakarta? Gengnya ini seru-seru nih, teman-teman kita. Awalnya kita ngumpul-ngumpul, artinya koleksi action figure. Semua nih pada koleksi dulu awalnya. Oke. Koleksi dulu, terus akhirnya saya mencoba untuk bikin, terus akhirnya kita mau pasarin, mau bingung mau pasarin mau kayak gimana nih ya caranya. Terus akhirnya kita mau cari pemodal lah ibaratnya gitu. Taunya teman-teman sendiri ini yang akhirnya nge-backup kita. Udah kita gabung aja, kita bikin lah sesuatu untuk tempat kreasi, tempat kita bikin 3D untuk sebuah mainan yang kita bisa pasarin. Nah, akhirnya ketemu lah nih. Siapa aja dan perannya apa nih yang hari ini hadir di Pagi Jakarta? Oh, ini sebenarnya, ini adalah kakak saya. Ya, sebenarnya bukan kakak sih. Tapi sahabat ya, kakak saya sendiri. Ini ada Mas Heri Kadjono. Nah, Mas Heri ini berfungsi sebagai? Nah, dia fungsinya banyak banget. Dia motivator. Motivator, owner, dan sebagainya. Juga ya. Nah, ini teman kita juga kreatif juga. Ini Nanda, dia juga seorang sketcher, komikus juga, dia sketcher juga. Oke. Terus kita cari asisten yang ini juga tim yang nge-backup kita untuk memvisualisasikan ide kita. Oke, ini sedang namanya Mas Robi. Mas Robi ini lagi coba untuk membuat sesuatu, jadi nanti sambil jalan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini memang sebetulnya kok bisa dijadikan profesi ya? Kan tadinya cuma ngumpulin aja, terus koleksi, terus akhirnya kenapa memutuskan untuk berani dijadikan profesi sih bidang ini, Mas?
Karena animo masyarakat juga ada. Oh ya? Iya. Terus kan biasanya kalau superhero itu pasti harus dari luar dong, ya kan? Green Lantern lah, Justru Superman lah ada gitu. dari dalam negeri itu. Dari dalam negeri itu. Sebenarnya siapa sih yang banyak mencari action figure yang lokal, ini superhero lokal? Saya rasa hobi sih. Hobi, kolektor, saya rasa banyak. Terus, Jadi ini memang pengennya bikin sebuah action figure yang memang benar-benar Indonesia gitu ya? Iya, sebetulnya sih keberangkatan kita tuh awalnya kita melihat anak-anak sekarang cenderung mereka mengidolakan suatu superhero ya, mungkin karena informasi atau teknologi sekarang kan semakin cepat gitu loh. Sedangkan kondisi Indonesia sendiri sebetulnya kita punya banyak sekali. Iya. Dulu saya waktu kecil tuh saya sering baca komik, bahkan saya sekarang jadi komikus juga. Itu melihat iya kenapa sih orang sekarang tuh nggak kenal, padahal kita tuh banyak banget gitu, Indonesia banget gitu, udah gitu kita nggak kalah kok sebetulnya. Karena saya bertiga bilang, kenapa sih kita harus luar negeri? Kita punya, kita bangsa Indonesia ini kan sebetulnya punya semacam superhero juga gitu, bahkan superhero kita unik sebetulnya. Betul. Nah, jadi kayak si Buta dari Gua Hantu, kan ini keren banget. Si Gundala. Terus, Pitung. ini kalau misal Pitung, bawa Pitung juga, terus jangan salah, ini bawa cuma superhero, ada Bajai juga. Ini bingung deh kenapa tiba-tiba dari action figure yang superhero lokal, terus kok tiba-tiba ada Bajai, terus bahkan ada pengantin Betawi juga. Iya, betul. Nah ini kenapa kok benar-benar unsur tradisionalnya dimasukin ke sini sih? Ya, basicnya kan tadinya memang pada prosesnya itu kan pembelajaran mau nggak mau kita dari literatur, internet, ya, buku itu pun lebih banyak dari luar memang buku literatur mengenai anatomi sebagainya. Nah, dari kita keberadaan tadi yang udah diberikan penjelasan pada Nanda, kenapa nggak kita bikin lokal gitu? Akhirnya kita bikin lah figur lokal, terus dan kita juga berkembang. Kenapa nggak action figure, kenapa nggak yang lain aja gitu loh. Jadi nggak action mentok figure gitu, gitu. aja gitu ya. Kita banyak kok yang bisa dijadikan miniatur diorama seperti kayak gitu. Sampai kerak telur pun kita bikin. Iya, ada tukang kerak telur loh. Kerak telur kita bikin, kemanten Betawi juga kita bikin. Oke. Bahkan bajai gitu. Jadi apa yang sebenarnya ada di lingkungan kita, Jakarta, lingkungan kita, sosial Jakarta sangat seperti apa, kenapa kita nggak bikinin gitu ya. Kebetulan kan menyambut hari ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta nih. Nanti saya pengen lihat deh, sebetulnya caranya gimana sih? Kita akan belajar sedikit-sedikit bahan yang diperlukan apa saja sambil gangguin Mas Robi ya. Kan bikin apa dia sebetulnya hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Pagi Jakarta akan segera kembali. Kembali lagi di Pagi Jakarta. Kita masih ngobrolin soal ini, enaknya bilang apa ya Mas, dibilangnya sculpting, apa ya? Sculpting boleh, statue boleh, figurin boleh, mini diorama boleh. Dari tadi ya, yang bikin saya benar-benar salut sama teman-teman yang sudah hadir di Pagi Jakarta ini adalah ini kan detailnya gila banget gitu ya, apalagi yang paling kecil ini nih, ya kan, figurin yang kecil-kecil ini, detailnya tuh luar biasa susah menurut aku. Nah, sebetulnya kalau diperlukan untuk membuat figurin seperti ini, bakat, kesabaran. Kalau sih kayaknya nggak sabar deh Mas, saya pasti nangis duluan kalau bikin beginian. Apa yang diperlukan sebetulnya Mas? Itu tadi bakat, kesabaran, ketelitian, ya kan, dan pengetahuan juga. Ya. Soalnya kan ini masalahnya bukan cuma bisa sekedar bikin figurin aja, tapi kan ada filosofi juga di balik itu dong. Masing-masing karakter kan juga punya sejarahnya gitu ya. Nah ini digambar dulu, jadi tugasnya Mas Nanda atau gimana? Pertama prosesnya mungkin kita brainstorming dulu, kita mengeluarkan ide masing-masing, itu lalu dengan ide itu saya tuangkan melalui sketcher. Jadi saya gambar sketcher, setelah itu kita mulai brainstorming lagi bagaimana nih untuk finishingnya. Nah baru dari situ kita masing-masing melihat, oh nih kurang ini, ada ini, baru kita langsung laksanain eksekusi. Oh gitu. Nah, Mas Robi, dari tadi diam aja, sekarang saya mau tanya sama Mas Robi. Mas Robi, yang diperlukan ini bahannya apa aja sih? Itu ada 3 wadah, itu isinya apa aja Mas Robi? Ada epoxy resin, pasir, gitu doang. Oh gitu. Iya, supply. Nah, susahnya Mas, berapa hari sih biasanya kalau untuk mengerjakan satu buah figurin itu? Minimal 3 minggu. Hah, 3 minggu? Sama juga ya? Per hari bisa berapa jam mengerjakan?